Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa. NIM saya 240102053. Saya akan menjelaskan tentang kelompok ini. Sumber asas-asas hukum negara. Sumber hukum tata negara dibedakan menjadi sumber materi, nilai dasar yang membentuk hukum seperti pasca, hukum adat dan nilai sosial. 2. Sumber formil, bentuk hukum tertulis seperti Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, UU, PPE-PRU, PP, Perpres, Perda, serta putusan pengadilan dan teknik hukum. Asas dan hukum negara meliputi: pertama, asas Pancasila, dasar dan jiwa seluruh hukum Indonesia. 2. Asas negara hukum, kekuasaan dibatasi hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang UUD 1945. 3. Asas kedaulatan rakyat di demokrasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 4. Asas negara kesatuan menjamin kebutuhan NKRI dengan prinsip otonomi daerah. 5. Asas pembagian kekuasaan, check and balances, pemisahan dan pengawasan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Negara hukum mendapatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam pemerintah, sedangkan demokrasi menjamin kekuasaan berada di tangan rakyat. Keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, tersampan dan akuntabel. Pertama, sejarah negara hukum. Konsep negara hukum berasal dari Traktat Eropa Kontinental dan Rule of Law Anglo-Amerika. Intinya, semua warga negara termasuk penguasa tunduk pada hukum yang adil. 2. Konsep negara hukum. Rakyat menegakkan perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Rule of menekankan supremasi hukum, persamaan di depan hukum dan perlindungan HAM. Sosialis legalistik menandakan peran negara menjamin kesejahteraan rakyat sesuai ideologi sosialisme. Islami syariah, hukum bersumber dari wahyu Allah untuk mengatur kehidupan manusia dengan prinsip keadilan dan moralitas. Sejarah hukum di Indonesia berkembang untuk hukum terbagi atas masa prakolonial, kolonial Belanda dan Jepang, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan renovasi. Sejarah dan jenis demokrasi di Indonesia masa revolusi 1945 dan 1950, demokrasi belum stabil. Masa transisi 1998 dan 1999, peradilan menuju reformasi. Masa reformasi 1999 sekarang, demokrasi lebih terbuka menguji HAM dan supremasi hukum. Indonesia menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Isinya meliputi pembukaan dan bersisi tujuan negara, dasar negara Pancasila dan cita-cita kemerdekaan. Batang tubuh pasal 1 dan 37 yang mengatur bentuk kedaulatan negara, lembaga-lembaga negara, presiden dan DPRA dan DPD dan MPR dan MA dan MK dan MPK, pemerintah daerah dan asasi manusia dan pertahanan pendidikan, ekonomi dan kebudayaan, ketentuan perubahan UUD. Konstitusi sebagai dasar pedoman utama penyelenggaraan negara. Pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur pembagian kekuasaan negara dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat dapat berbentuk tertulis UUD maupun tidak tertulis konvensi. 2. Sifat dan bentuk konstitusi. Konstitusi bisa bersifat fleksibel, mudah diubah, atau kuku, ringin, sulit diubah. Bentuk bisa tertulis seperti Indonesia atau tidak tertulis seperti Inggris. Sejarah konstitusi. Lahir dan gagah dan membatasi kekuasaan raja. Konstitusionalisme. Perkembangan menegaskan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Fungsi konstitusi menetapkan dan membatasi kekuasaan negara, mengatur hubungan antara lembaga, melindungi hak warga negara, memberi legalitas kekuasaan, serta menjadi simbol persatuan bangsa. Materi muatan konstitusi. Semua halnya pokok seperti bentuk negara, sistem pemerintah, organ negara, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia,
dan cara perubahan konstitusi. Kedudukan UUD 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia, bersumber pada Pancasila sebagai fundamental, tidak dapat diubah atau dihapus karena menjadi dasar hukum dan identitas bangsa. Sekian penjelasan saya. Saya akhiri dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.